Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Sarawak. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengetahui akan apa yang terjadi di hari esok atau hal-hal yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Manusia hanya bisa memprediksi, menebak-nebak, memperkirakan, tetapi tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, Amsal Salomo memperingatkan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berubah dalam waktu sekejap, saudara. Adanya bencana alam, kecelakaan, wabah penyakit, peperangan, krisis, dan sebagainya tiba-tiba datang dan tidak ada seorang pun yang tahu, dan dapat menimpa siapa saja. Kehidupan manusia yang pada mulanya tampak biasa dan aman, sekejap bisa berubah menjadi kehancuran. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan manusia sangat terbatas. Kitab Yesaya menulis, ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara, sungguh sangat mengherankan bila ada orang yang percaya kepada peramal dan meminta pertolongan kepadanya, meminta diramal nasibnya. Padahal mereka itu juga manusia yang tidak tahu apa-apa mengenai hari esok. Bahkan masa depannya sendiri saja mereka tidak tahu. Bukankah ini aneh, saudara? Kita tidak perlu takut dan cemas menghadapi hari esok ataupun kejadian-kejadian yang sewaktu-waktu bisa terjadi secara tiba-tiba. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Sang pemegang kendali keadaan dan mengetahui segala sesuatu. Pemazmur berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, masa depan hidup orang percaya sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021, saudara. Tanpa terasa, kita sudah di penghujung tahun. Roda waktu terus berputar dalam kehidupan. Kita bisa mengenang kembali semua kenangan yang ada, suka, duka, pahit manis, keberhasilan, dan juga kegagalan. Andai waktu bisa diputar lagi, mungkin kita tidak mau mengulang kesalahan-kesalahan yang ada, tidak mau gagal, tidak mau mengecap duka dan pahitnya hidup ini. Semuanya sudah berlalu dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Sebagaimana mentari yang tidak pernah ingkar bersinar di pagi hari, esok pun masih ada bagi kita. Saudara, mungkin saat-saat ini hati kita mulai tawar oleh karena banyaknya goncangan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin tatapan mata kita mulai kosong seiring berakhirnya tahun ini. Namun ingatlah bahwa di dalam Yesus masih ada pengharapan, masih ada kesembuhan, masih ada pertolongan, masih ada berkat dan keselamatan. Karena Dia adalah Sang Pembuat keajaiban. Mujizat masih ada bagi kita, saudara. Jangan lagi tawar hati, karena tawar hati hanya akan menutup visi dan pandangan kita, menutup semua yang ada dalam hidup ini. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Menghadapi hari esok, orang dunia boleh saja kalut, putus asa dan hilang pengharapan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, justru hari esok adalah kesempatan bagi kita untuk melihat dan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan. Pemazmur berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saudara, dunia boleh makin mundur, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan semakin mujur dan beruntung. Karena itu jangan gentar menghadapi hari esok. Asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, hari-hari kita akan dipenuhi oleh kemenangan demi kemenangan. Tertulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, jadikan hari terakhir di tahun 2021 ini menjadi suatu kebangkitan bagi kita, karena kita punya Yesus yang jauh lebih besar daripada segala-galanya. Firman Tuhan berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau masih mengizinkan kami sampai detik ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di tahun 2021 ini. Walaupun kami mengalami suka, duka, pahit, manis dalam hidup ini, namun kami bersyukur Tuhan tetap setia menyertai kami. Tuhan, kami tidak tahu akan hari esok, namun kami percaya Tuhan yang pegang kendali akan hari esok. Dan kami percaya di dalam Tuhan ada masa depan bagi kami, orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di hari yang baru ini, di hari terakhir di tahun ini, berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami. Saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan dan pandemi, mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita. Setiap hari mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong tahun baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.